Sebentar. Antum itu nikah 1-2 nih. Satu. Oke, lanjut. Gimana? Ya udah. Kamu beli gulai, aku beli sate. Bisa. Perbedaan itu dilakukan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Arit Okto dan Bacun Hakim. tentunya kita sekarang sudah di acara Media Gathering Fatwa TV, Cun. Betul sekali. Dan kali ini kita ada kesempatan khusus untuk ketemu sama Ustadz Kibar yang kali ini akan datang ya. Nanti kita akan bertanya jawab dengan para asatis yang ada di seluruh Indonesia Masya yang Allah. sudah berkumpul di Dewan Fatwa. Penasaran kan? Yuk, come on. Ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bacun ketemu lagi dengan guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Bardi Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Dan buat teman-teman yang kita berdua juga sudah di Fatwa TV. Ada acara media gathering yang kebetulan tuh dekat saya tadi Pak Dorman udah dari 2 tahun. Hari ini diselenggarakan. Baru hari Bang ini ya, Bacun. alhamdulillah ya. Azizin Allah ternyata semua media TV ngumpul di sini ya Ustaz Masya ya. Allah. Alhamdulillah. Guru kita harus manfaatkan waktu itu jauh Betul. Jember kan. Jauh. Kalau nggak dimanfaatkan ya mungkin sayang banget Bacun. Iya, ini apalagi Sebetulnya nggak jauh Jember itu. oh enggak ya? Karena dekat di hati. Oh gitu. Ustaz, mungkin ada nggak sih kayak saya sebagai suami, Bacun sebagai suami, kadang-kadang kita suka mengalami keributan ya, Cun? Iya, mungkin kali ini kita pertanyaannya agak sedikit lebih spesifik, lebih mendalam, khususnya kepada teman-teman di sana mungkin yang sudah menikah ataupun yang mungkin belum menikah, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran Atau mungkin baru masih ya. jomblo kali ya? Masih jomblo. Nah, jadi pertanyaan mungkin dalam sebuah rumah Sebentar. tangga. Antum itu nikah 1-2 nih. Satu Satu, Ustaz. Ustaz. Oke, Ustaz, lanjut lagi kita ya. Mengenai rumah tangga, mungkin dalam rumah tangga itu kan kita tahu sendiri ada yang namanya percekcokan antara suami istri, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, menyingkapinya seperti apa dalam ranah Islam nih, sebagaimana mestinya yang harus kita jaga antara perasaan hati istri ke suami, jangan sampai tersinggung nih kalau kita marah atau emosi, Adit ya. Lagi berantem hubungan. Oke. Nah, bagaimana Ustaz? Jadi berawal dari persepsi. Kalau dibilang cekcok, ya itu akan jadi cekcok. Tapi kalau dibilang diskusi, maka tensi kita juga akan berbeda nanti. Oh, Jadi idealnya memang berbeda. Kita itu berangkat dari dua insan yang berbeda. Oke. Jangan berpersepsi bahwa kita berangkat dari titik yang sama. Loh, kok kamu berbeda nih? Iya, Ustaz. Kita shock, loh kok berbeda? Memang kita Langsung dari awal berantem, berbeda. berbeda. Dari keluarga yang berbeda. Betul, Ustaz. Budaya, pendidikan, strata ekonomi, dan banyak hal, kebiasaan pun berbeda. Sehingga dalam rumah tangga kita itu harus berangkat dari titik yang memang kita masing-masing berbeda. Oke. Sehingga ketika ada perbedaan, ya jangan kaget. Dibawa Kita santai. emosi ketika kita berangkat dari persepsi bahwa, loh kita itu berangkat dari titik yang sama, kenapa kamu melawan arus? Berbeda-beda ya, betul. Lah memang kita dari pertama itu dari titik yang berbeda kemudian mendekat. Mendekatnya kita itu bukan berarti sirna perbedaan itu. Oke. Budaya dia, latar belakang pendidikan, ekonomi, mungkin ras, suku, bahasa berbeda. Itu tidak kemudian hilang. Maka kita harus sadar bahwa memang defaultnya kita berbeda. Ya. Ketika ada perbedaan kita tidak shock. Memang kita berbeda. Bagaimana Berbeda, kita kita mengkompromikan sehingga dari awal kita punya keinginan, kita harus punya spare dalam diri kita bahwa saya harus bisa dong meyakinkan, mempengaruhi dia atau saya yang harus mengalah. pada Berarti dia. memang harus ada salah satu yang mengalah mungkin ya, Adit ya? Tidak harus gitu mengalah saja. juga Oh, sebetulnya. enggak. Terus gimana, Ustaz? Saling memahami. Karena istriku perempuan, aku laki. Persiapan kita mau traveling saja keluar rumah itu beda. Laki mungkin pakai sarung betul-betul selesai, simpel banget. Waduh. Kalau perempuan, 1 minggu sebelumnya harus kita kasih tahu dulu, Ustaz. Baru tuh Persiapan. Nah, prepare. berarti kan kita dari awal sebetulnya sudah terbiasa menghadapi perbedaan itu. Ketika ada perbedaan keinginan, kenapa kita menganggap ini suatu hal yang besar? Tuh. Jadi kita defaultnya memang berbeda. Iya, Ustaz. Ketika kita bersama itu yang luar biasa. Kok bisa?
kita hari ini makan sate ya, kata dia tradisi. Aduh, sate itu di keluarga kita nggak suka. Kita lebih suka dengan gulai ayam. Misalnya. Maka disinilah komunikasi terjadi. Gimana? Ya dah, kamu beli gulai, aku beli sate. Bisa. Perbedaan itu dilakukan masing-masing dengan kebiasaan. Nah, kadang ego memaksa dalam tanda kutip, dia harus mengikuti kemauan saya dan dia harus mempertahankan kemauannya. Padahal memang semula kita tidak sepakat kok. Kita berangkat dari titik yang berbeda. Itu yang kedua yang harus kita lakukan, bahwa kita tidak perang. Yang sekali menang ya harus terusnya menang. Kalah sekali berarti kita udah tumbang. Habis. Tidak. Kita dengan keluarga itu hari ini saya kalah, dalam arti mengalah, mengikuti, untuk besok kemudian pada saatnya dia pun akan mengikuti. Kan gitu. Jadi punya strategi juga maksudnya? Harus seperti itu. Kita harus memulai dari kita. Sudah berapa kali istriku menuruti saya? Kita punya data di memori kita. Kemarinnya dia sudah ngikuti kemauan saya, masakan sudah ngikuti, pakaian sudah ngikuti, belanja ngikuti. Ketika sekarang untuk kali kelima atau mungkin kali 10 dia ingin mau agar kita ngikuti dia, kenapa kita menganggap itu sesuatu yang besar? Kenapa enggak juga gitu ya? Jadi sekali-sekali harus perlu juga ya Ustadz ya? Kita ada juga saatnya gini. Dan kebahagiaan ini yang paling inti. Kebahagiaan terbesar bagi istri adalah tatkala bisa menjadikan suaminya tersenyum. Masya Allah. Sebaliknya, suami pun harus berpikir, obsesi dia adalah bagaimana menjadikan istrinya bisa tersenyum. Betul. Bagaimana istri saya tersenyum, itulah kebahagiaan dan keberhasilan saya. Caranya gimana Ustaz? Ya itulah kita harus tahu apa yang menjadikan dia happy hari ini. Misalkan hobinya apa? Baik hobinya, kemauan dia gitu. Berarti pertama itu komunikasi, yang kedua itu bagaimana Anda harus bisa menciptakan istri Anda tuh harus happy. Itulah kebahagiaan suami. Kebahagiaan suami itu. Ketika bisa menjadikan istri happy. Istri pun demikian. Kebahagiaan istri adalah tatkala menjadikan suaminya happy, tersenyum. Sehingga kita bisa punya space dalam hati kita. Ya kalau dia memang happy dengan itu, kenapa tidak selama catatannya tidak haram. Tidak melanggar syariat ya Ustaz ya? Iya, gitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada pencerahan dari Ustadz dan ternyata kita juga jadi terang benderang pikirannya ya. Yang harus digarisbawahi adalah tadi tuh memahami perbedaan itu Ustadz ya. Yang harus kita garisbawahi juga buat teman-teman di luar sana yang barangkali sedang dalam proses menuju ke pernikahan. Nah ini harus dicatat ya. Karena pernikahan itu kita memang harus memahami perbedaan ya. Nah, di sini adalah manusia itu defaultnya eksploitasi. Suami membayangkan saya ingin dapat sesuatu yang something banget gitu loh. Istri saya. Padahal rumah tangga tidak gitu. Rumah tangga itu bukan hubungan eksploitasi. Suami ingin mengeksploitasi istri, istri ingin mengeksploitasi suami. Ya itu kan penjajahan namanya. Bukan kekeluargaan. Kekeluargaan itu adalah pengorbanan. Bagaimana suami berkorban untuk membahagiakan istri. Betul. Sehingga kita harus berpikir apa yang sudah saya lakukan agar istriku hari ini happy. Agar istriku hari ini bahagia. Karena itu tugas kita. Ketika seorang itu sadar akan tugas dan tanggung jawab, dia akan merasa bangga ketika dia berhasil menunaikan tugas, bukan ketika berhasil mendapatkan hak. Itu penjajahan. Iya. Kan berarti benar Ustaz, kalau ada hadis kalau nggak salah saya pernah dengar, sebaik-baik manusia itu adalah sebaik-baik suami yang berkata lemah lembut terhadap istrinya Ustaz. Bukan lemah lembut, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Masya Allah. Jadi parameter istri, parameter istri itulah ketika dia bisa membahagiakan suaminya, bertaat kepada suami. Seperti dalam hadis bahwa kalau wanita itu sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suaminya, surga itu semua pintunya dibukakan. Tinggal pilih ya. Laki-laki pun gitu. Sebaik-baik laki-laki kata Nabi adalah khairukum linisa'i. Orang yang paling laki yang paling baik dari kalian itu adalah yang paling baik dalam menggauli istri. Masya Allah. Jadi ini parameter yang sebetulnya balance ya. Jadi suami diukur oleh istri diukur dengan suami. Saling mengukur ya Ustaz ya? Iya, tolak ukur.
Masya Allah, penjelasan yang cukup singkat, padat dan Iya. lugas dari guru kita Ucun. Ini harus Betul diselesaikan sekali. juga ya. Mungkin yang masih jomblo segera menikah, kan juga ada nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Abdul Qadir ya, Hafizahullah Ta'ala. Dan itu dia, jadi saling mengukur ya Mbak Cun ya. Iya. Kita kesimpulan pertama komunikasi, yang kedua saling mengukur antara istri sama suami. Tadi yang ketiga, masih ingat? Pahami perbedaan juga, Pahami perbedaan juga. dan cari tahu kesenangannya apa nih. Betul. Nah, itu yang harus kita Kebahagiaan realisasikan. suami adalah kebahagiaan istri. Iya. Jadi kebahagiaan istri adalah kebahagiaan suami. Istri pun kebahagiaannya adalah ketika dia berhasil membahagiakan Suami. suaminya gitu. Itu kebahagiaan yang tertinggi harus. Saya terus ya bersama Mbak Cun Akil dan Ustadz Dr. Muhammad Abdul Badri di Tausiah Santai. Tausiah Masya Santai, Allah. Masya Allah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ali Dokter. Dan saya Mbak Cun Ustadz Akil. Dr. Muhammad Abdul Badri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.